Hai, pada video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 3 pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Kami kelompok 1 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Eufemia Retno Bulan, yang kedua Flomari Ratih Sinina, yang ketiga Franky Valentino Atimeta, yang keempat Hairunisa Muhammad Uba, dan yang kelima Tia Arum Mahardia. Pemahaman dalam UBD memiliki 6 aspek, yaitu yang pertama dapat menjelaskan, yang kedua dapat menafsirkan, yang ketiga dapat menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima dapat berempati, dan yang keenam memiliki pengetahuan diri. Di sini kami kelompok 1 akan membahas aspeknya yang pertama, yaitu dapat menjelaskan. Penjelasan atau explanation yaitu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan teori, dan menggunakan data. Mampu menjelaskan ialah ketika peserta didik mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Peserta didik dapat menjelaskan dengan yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip, yang kedua memberikan fenomena-fenomena, fakta, serta data yang benar dan sistematis, dan yang ketiga memberikan koneksi yang mendalam dengan memberikan contoh atau ilustrasi. Baik, selanjutnya kami dari kelompok akan memberikan beberapa contoh konkret yang menunjukkan siswa dapat menjelaskan. Contoh yang pertama, saat mengajar di Miss Nurul Huda Soe pada materi perubahan wujud benda di kelas 2. Aspek mampu menjelaskan yang terlihat adalah peserta didik mampu menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Aspek mampu menjelaskan juga terlihat ketika peserta didik mampu menjelaskan dan memberikan contoh konkret benda padat, cair, dan gas. Selain itu, aspek mampu menjelaskan juga terlihat ketika peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Contoh yang kedua, pada waktu mengikuti program kampus mengajar angkatan 2 ketika mengajar di kelas 4 pada tema 2 selalu berhemat energi. Aspek mampu menjelaskan yang terlihat adalah ketika peserta didik mampu menjelaskan apa itu energi dan peserta didik mampu menyebutkan serta menjelaskan apa saja sumber energi yang ada. Aspek mampu menjelaskan juga terlihat ketika peserta didik mampu menyampaikan contoh-contoh penggunaan energi di kehidupan sehari-hari mereka, serta peserta didik juga mampu menjelaskan bagaimana cara untuk menghemat sumber energi yang ada. Contoh ketiga, ketika melaksanakan PPL di salah satu sekolah dasar di Manggarai, ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 4 pada materi tentang hak dan kewajiban anak di sekolah maupun di rumah. Aspek dapat menjelaskan peserta didik terlihat saat mereka mampu menjelaskan hak dan kewajiban mereka di rumah maupun di sekolah. Selain itu, mereka juga mampu menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah beserta contoh konkretnya. Dan contoh yang keempat, ketika melakukan PPL pertama di SDN Kepanjen 3 ketika mengajar di kelas 5 pada mata pelajaran IPAS pada materi mengenal organ pencernaan manusia. Aspek mampu menjelaskan yang terlihat yaitu ketika peserta didik mampu menjelaskan tentang organ-organ pencernaan manusia beserta dengan fungsinya. Kemudian, aspek mampu menjelaskan juga terlihat ketika peserta didik dapat menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia, yaitu perjalanan dari mulai makanan masuk dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan dari anus. Demikian penjelasan dari kami kelompok 1, sekian dan terima kasih.